Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita di waktu yang mulia ini sehingga kita bisa hadir di salah satu rumah Allah. Semata-mata hal tersebut adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kondisi kita yang sedang sehat, bukan karena waktu kita yang luang, karena kita pun melihat banyak saudara-saudara kita memiliki waktu yang sangat longgar dan juga Allah berikan kesehatan, tapi belum bisa hadir untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menuntut ilmu. Sehingga banyak-banyaklah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, dan gunakan anggota badan kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan di tempat yang mulia ini merupakan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan amal saleh yang akan memberatkan timbangan kita, timbangan kebaikan yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surganya. Karena berapa banyak kaum muslimin melakukan suatu amalan yang mereka meyakini hal tersebut adalah amal saleh, akan tetapi kita pun melihat amalan-amalan tersebut ternyata amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, amalan yang dijauhi oleh orang-orang yang saleh yang hanya mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, walaupun kita senantiasa hadir di majelis ilmu, akan tapi tetap meminta kepada Allah agar diberikan ilmu, tambahan ilmu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Lalu bagaimana kedudukan kita dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah seorang rasul, menimba ilmu langsung dari malaikat Jibril.
Oleh karena itu, senantiasa kita memohon kepada Allah agar diberikan taufik hidayah dan istiqomah dalam menjalankan syariat Islam yang mulia, syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Sebagaimana hal tersebut salah satu permintaan seorang sahabat, yakni Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an. Suatu saat beliau meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka au ba'daka. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat, tunjukkan nasihat dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kecuali kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, qul amantu billah tsumma istaqim. Dalam riwayat yang lain, qul rabbi Allah tsumma istaqim. Katakanlah bahwasanya aku beriman kepada Allah. Katakanlah bahwasanya Rabbku adalah Allah. Ya. Untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb bagi kita, itu saja sudah nikmat yang sangat besar. Bagaimana saudara-saudara kita masih meyakini adanya selain Allah yang mengatur alam? Bagaimana dia mengucapkan Rabbi Allah? Padahal makna Rabb adalah dia harus meyakini yang menciptakan hanya Allah, yang mengatur alam hanya Allah, yang menguasai alam hanya Allah. Sedangkan ada di antara kaum muslimin yang senantiasa mengucapkan Rabbi, ya Tuhanku, akan tetapi masih meyakini adanya selain Allah yang mengatur ladang, yang mengatur sawah, sehingga mereka memberikan persembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berharap agar diberikan kelancaran sawahnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah subhanahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat setelah engkau mengatakan saya beriman, mengakui satu-satunya Rabb, Tuhan yang menciptakan alam, yang menguasai dan mengatur hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jagalah akidahmu, jagalah keyakinanmu sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengambil nyawamu. Tsumastaqim. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjaga kemurnian iman kita, akidah kita, kita harus menjauhi di antara perkara-perkara yang bisa merusak iman kita. Inilah pembahasan kita pada kali ini dan seterusnya dan juga sebelumnya. Yang ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jarang suatu masjid ya disampaikan kajian, bagaimana dalam kajian tersebut akan dijelaskan perusak tauhid, perusak iman. Dan ini merupakan taufik dan hidayah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sufyan bin Abdullah, setelah beliau diperintahkan untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk menjaga imannya. Begitu juga nasihat tersebut ditujukan kepada kita sekalian selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengaku beriman kepada Allah, meyakini adanya kehidupan setelah kematian, meyakini adanya alam barzah, meyakini adanya surga dan neraka, kita diperintahkan menjaga iman tersebut supaya tidak rusak. Di antara hal-hal yang bisa merusak iman kita adalah yang akan kita sampaikan, yakni bersumpah dengan selain Allah. Dan kita mengingat sejak kecil, anak pun merasakan, bahkan mengalami
Ya, ketika berjanji kepada temannya, bersumpah kepada temannya, berjanji ingin memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu, biasanya dulu anak-anak itu sumpahnya apa? Yakin, sumpah wajib. Ya, ono wajib, yakin sumpah wajib demi langit lan bumi. Macam-macam. Tidak demi Allah. Lah ini diantara sumpah selain Allah yang begitu mudahnya dahulu kita ucapkan, ternyata itu bagian dari larangan. Dan ini pun saya sering mendengar, ya, di televisi-televisi, ya, banyak mereka mengucapkan demi ibumu, demi bapakmu. Ya biasanya orang India kan bukan orang Islam, ya kebanyakannya, walaupun ada yang Islam, ya, tapi kebanyakannya bukan orang Islam. Mereka bersumpah dengan demi ibumu, demi bapakmu. Ini tidak boleh, ya. Atau demi Batoro apa itu ya, kalau di film itu ya, demi Batoro Yudo apa itu ya, lupalah ini, ya, jamaah yang lebih paham kayaknya ini, ya. Ya, intinya itu tidak boleh, ya. Itu diantara larangan bersumpah atas nama selain Allah. Dan ini pembahasan kita. Semoga yang sedikit ini bisa dipahami oleh jamaah, sehingga, ya, bagi yang mendengar akan seruan ini untuk memperhatikan, ya, terutama juga adik-adik ini, ya, adik-adik supaya tenang, ya. Dikasih jajan dulu ini kayaknya, ya. Si jajan biar diam, nih jajannya kehabisan soalnya. Bismillah, kita lanjutkan. Bersumpah al-halfu bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Yang dinamakan sumpah adalah, ya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan makna sumpah, yaitu tauqidus syai', menekankan sesuatu, bidzikri mu'azzamin, dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, menyebutkan sesuatu yang dianggap agung oleh orang tersebut. Kalau orang tersebut menganggap yang agung itu adalah ibu bapak, maka akan bersumpah dengan menyebut nama bapak, nama ibu. Atau yang diagungkan adalah gunung, langit, maka dia akan bersumpah dengan mengucapkan gunung. Kalau yang diagungkan adalah sapi, nah ini, ya, karena ada mengagungkan sapi, jangan heran, ya jamaah, ada di dunia ini yang mengagungkan sapi, mengagungkan kucing juga ada, mungkin mengagungkan tikus ada, ya. Jadi sesuai yang ia agungkan apa? Ada yang mengagungkan pusaka, keris misalnya, ada yang mengagungkan matahari ataupun yang lainnya, atau mengagungkan Ka'bah, mengagungkan Ka'bah. Maka itu yang dinamakan sumpah, ya, dalam rangka untuk menekankan, dalam rangka untuk menekankan sesuatu, untuk memastikan, ya, untuk memastikan. Musaddaran biharfin min hurufil qasam, yang diawali, ya, dengan huruf-huruf qasam, huruf sumpah. Nanti akan kita sebutkan. Kemudian secara syariat Islam yang dinamakan dengan sumpah adalah tauqidus syai' bi dzikrismin aw sifatin lillahi ta'ala. Kalau tadi sumpah secara umum, makanya menyebutnya macam-macam. Akan tetapi sumpah dalam agama Islam adalah menekankan sesuatu, untuk penekanan, untuk memastikan, dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Bisa menyebut Allah, bisa menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, yang itu merupakan nama Allah, ya.
yang merupakan nama Allah, dan Allah menamakan untuk dirinya baik dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah. Bukan kalian hanya nemu, ya, nemu di sampul Quran itu kan sudah banyak nama-nama Allah. Jangan dulu, ya. Harus ditakkid dulu, harus diteliti dulu, benar tidak dalam Al-Quran ada nama Allah seperti itu atau di dalam hadis. Kalau tidak ketemu, tawakuf dulu, ya. Kalau belum ketemu, tawakuf dulu. Ya, ini apa? Diam dulu, jangan memastikan itu adalah nama Allah, karena tidak boleh. Walaupun sudah, itu kan sudah ada di dalam di Al-Quran, di sampul, ya, di sampul itu kan banyak, ya, 99, ya. Karena sejauh ini belum ana dapati satu kitab yang menjelaskan nama-nama Allah beserta dalilnya yang berjumlah 99. Sehingga sebelum ada dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah bahwasanya Allah menetapkan di dalam Al-Quran atau melalui Sunnah, maka jangan kita tetapkan. Nah, ini berhubungannya karena apa? Sumpah dengan nama-nama Allah atau dengan menyebutkan sifat Allah, ya, menyebutkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala biharfin min hurufil qasam, yang diawali dengan huruf-huruf sumpah. Dan para ulama, ya, sepakat, waqad ajma'a ahlul ilmi ala annal yamina al-masyru'ah hiya qaulur rajul. Di antara sumpah yang para ulama itu sepakat, ya, karena nanti ada yang khilaf. Ini yang sepakat. Yang tidak ada khilaf adalah sumpah dengan lafaz wallahi. Ini yang sering disebutkan. Ya, wallahi demi Allah, itu artinya wallahi itu demi Allah. Atau dengan huruf ba, billahi. Kalau tadi dengan huruf wawu, dengan huruf wawu, dengan huruf ba, atau dengan huruf ta, tallahi. Wallahi, billahi, tallahi. Tiga ini yang para ulama sepakat akan kebolehannya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Adapun yang lainnya, misalnya dengan Ar-Rahman, Bir-Rahman, Bir-Rahim, atau nama-nama Allah yang lainnya, secara umum ya boleh, tapi khilaf, ya, ada khilaf, ada yang tidak membolehkan. Minimal kalau mau memakai sumpah ya wallahi, billahi, atau tallahi. Wal yamin, ya, yamin di sini adalah sumpah, bukan yamin kanan, ya, karena yamin juga kanan. Al yamin adalah ibadatun, merupakan ibadah. Nah, ini pembahasannya apa? Sumpah itu adalah ibadah. Makanya orang yang bersumpah, ya, bersumpah atas nama Allah, dia dalam rangka ibadah. Makanya tidak boleh apa? Bersumpah ngarang. Karena sumpah itu ibadah, maka apa? Sumpah tidak boleh ngarang. Harus berdasarkan tuntunan bagaimana cara bersumpah, ya. Wal yamin ibadatun minal ibadatil lati la yajuzu sarfuha li ghairillah. Karena sumpah itu adalah ibadah, maka tidak boleh memalingkan sumpah kepada selain Allah. Nah, ini urut-urutannya supaya tidak gagal paham. Mengapa sumpah kepada selain Allah kok jadi kesyirikan? Jadi tidak boleh, jadi dilarang. Nah, ini supaya yang mendengar ini tidak gagal paham, makanya diperhatikan, ya. Terutama yang mendengar di rumah juga, ya, diperhatikan, dicatat, TV-nya dimatikan dulu, ya. Kita ulangi lagi, ya, bahwasanya sumpah itu adalah ibadah di antara ibadah-ibadah yang tidak boleh memalingkannya kepada selain Allah. Sebagaimana sholat
Salat ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Sedekah ibadah juga tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, dan ibadah-ibadah yang lainnya termasuk adalah sumpah. Maka fayahrumul halfu bi ghairihi ta'ala, sehingga haram hukumnya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasannya. Terlebih lagi didasarkan atas hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Ketahuilah, ya, kita disuruh mengetahui, suruh tahu, suruh berilmu. Jangan sampai kita seorang muslim tidak tahu syariat muslim. Nanti akan ditanyakan, kamu sebenarnya muslim atau bukan, gitu ya. Syariat kamu sendiri kau tidak tahu. Justru kamu hafalnya syariat orang lain, misalnya ya, syariat agama lain. Makanya di sini Rasulullah SAW menegaskan, ala ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kalian antahlifu bi abaikum, bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, demi bapakku, demi kakekku, demi leluhurku, dan yang lainnya. Ini tidak boleh. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, man kana halifan, barang siapa yang bersumpah, membutuhkan sumpah, membutuhkan penekanan, bahwasanya kalau saya tidak bersumpah, saya akan dituduh terus. Sumpah saya itu tidak nyuri, gitu ya. Kamu yang mencuri ya? Tadi saya mau lihat kamu masuk itu sendirian, keluar barangnya hilang. Nah ini, kalau tidak sumpah, tidak percaya. Nah, dalam Islam maka bersumpah. Dan sumpah itu bukan main-main. Makanya di sini apa disebutkan? Man kana halifan, siapa yang memang harus bersumpah, karena sumpah itu bukan untuk main-main, untuk menekankan. Karena kalau orang sudah bersumpah atas nama Allah, kalah semuanya. Walaupun ada orang melihat, saya melihat tangannya mencuri, benar-benar masuk ke dalam kaleng. Lihat, tapi kalau dia sudah, wallahi demi Allah, saya tidak mencuri. Walaupun dia mencuri sebenarnya, tapi sumpah itu lebih besar, lebih kuat daripada tuduhan. Makanya barang siapa yang bersumpah, falyahlif billah, bersumpahlah atas nama Allah. Ya, akan tetapi bahayanya kalau dia sudah bersumpah kok ngapusi, ya, kok berbohong. Lah ini yang bahayanya. Menggunakan atas nama Allah tapi dia berdusta. Ya, berdusta. Nah, ini sesuatu yang dosa yang sangat besar. Wa illa falyasmut, ya. Jika tidak mau bersumpah ya sudah diam. Ya, kalau memang tidak usah perlu bersumpah maka diam. Artinya tidak usah bersumpah dengan nama yang lainnya. Kalau memang butuh sumpah, sumpahnya atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, faman halafa bi ghairillah, barang siapa bersumpah atas nama selain Allah, sawaun akana nabiyan, misalnya bersumpah atas nama nabi, demi nabi, ya, awalian atau demi wali, awil Ka'bah atau demi Ka'bah, aw ghairiha atau yang lainnya, ya. Kalau di sini misalnya demi gunung yang besar, Gunung Slamet, nah misalnya demi Gunung Slamet itu yang besar, ya, kelihatan. Demi Gunung Sri, ya, atau demi Desa Kaliwadas, nah, atau dan yang lainnya, ya.
Demi Allah, demi Rasulullah. Rasulnya tidak boleh, gitu ya. Rasulnya makhluk, ya. Ya, sama ini dengan bersumpah atas nama makhluk. Maka orang yang bersumpah atas nama tadi, entah itu nabi, wali, Ka'bah atau yang lainnya, faqad irtakaba kabiratun min kabairid dzunub. Maka sungguh dia telah melakukan dosa besar. Nah, ini termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Bersumpah atas nama selain Allah. Wa waqa'a fi syirki, bahkan terjatuh kepada kesyirikan. Bukan hanya maksiat, bukan hanya dosa, ternyata sumpah atas nama selain Allah termasuk kesyirikan. Nah, dalilnya mana? Nah, ini ya, menentukan sesuatu itu syirik, menentukan sesuatu itu bid'ah, menentukan sesuatu itu maksiat, menentukan sesuatu itu kufur, tidak boleh dari seseorang. Tidak boleh seseorang menentukan. Tidak boleh suatu kelompok itu membuat kesepakatan, tidak boleh. Ataupun ulama tidak boleh. Harus berdasarkan dalil. Nah, saya ulangi lagi ya. Menentukan suatu maksiat adalah kesyirikan, suatu maksiat adalah kekufuran, suatu maksiat adalah kebid'ahan, atau yang lainnya, tidak boleh hal tersebut hasil dari kesepakatan suatu kelompok, kesepakatan suatu organisasi, kesepakatan suatu bahkan ulama. Nggak boleh, harus ada dalil. Nah, kesepakatan ulama itu berdasarkan dalil. Nah, ini intinya dalil, nggak boleh ya, nggak boleh menentukan. Makanya kalau ada tuduhan, oh ini kelompok tertentu, oh ini kelompok tertentu, tidak boleh. Ya, baik kita yang menuduhnya atau kita mengakuinya, oh ini kelompok saya, ini hasil dari rapat ustadz kami, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak pernah kita ngajari seperti itu, ya. Kita senantiasa mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Yakni orang yang bersumpah atas nama selain Allah, di samping dia melakukan dosa besar, dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. Nah, ini dalilnya, karena tidak boleh ini suatu kesepakatan, ya, harus ada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa bersumpah atas nama selain Allah atau mengucapkan dengan selain Allah, maka dia telah kufur. Maka dia telah melakukan kekufuran. Dan ini yang dimaksud kufur di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran, artinya kufur asghar, kufur kecil. Karena kufur di sini tidak sampai ke derajat kufur akbar. Au asyraka, ya, atau dia telah melakukan kesyirikan. Nah, nanti akan kita jelaskan letak kesyirikannya di mana kok. Bersumpah misalnya mengucapkan demi ibumu, demi wali kutub misalnya, ya. Wali kutub kedinginan berarti ya. Ini. Demi wali, demi apa ya? Kenapa termasuk kesyirikan? Walaupun kalau misalnya tidak usah dijelaskan, Rasulullah SAW sudah menjelaskan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Akan tetapi bagi kita, atau kalau kita ingin mendawai orang awam, butuh yang namanya penjelasan agar tambah mantap, karena kita bukan sahabat. Kalau sahabat tidak perlu penjelasan. Yang penting Rasulullah SAW melakukan sesuatu, tidak peduli wajib ataupun sunnah. Ikan yang penting sunnah, berarti tidak melakukan tidak apa-apa. Sahabat tidak milih ini sunnah, ini wajib. Kalau Rasulullah SAW perintahkan, lakukan.
Kalau Rasulullah SAW larang, walaupun makruh melakukan kan tidak apa-apa, tidak berdosa kalau kita ya. Tapi para sahabat tidak peduli itu haram ataupun makruh, tinggalkan, tidak bertanya kenapa. Nah, akan tapi zaman sudah berlalu, kita butuh penjelasan banyak. Ya. Padahal kita hanya menyebutkan 2 hadis, tapi syarahnya 1 jam. Ya. Rasulullah SAW mengucapkan hadis hanya berapa? 1 menit, dipahami sudah, dilakukan. Tapi kita butuh dijelaskan kenapa mengandung kesyirikan. Ya. Alasannya, mengapa orang yang bersumpah dengan selain Allah dia melakukan kesyirikan? Li'annal halfa, karena sumpah itu fihi ta'zimun lil mahluki bihi. Karena di dalam sumpah tersebut terkandung pengagungan terhadap makhluk. Tidak mungkin orang bersumpah dengan gelas. Apa ini gelas? Tidak ada harganya. Demi gelas, tidak ada istilahnya ya, tidak mantap. Kalau mau bersumpah ya sesuatu yang agung, sesuatu yang diagungkan. Tidak ada orang bersumpah dengan sesuatu yang remeh, tidak ada. Pasti yang menurut dia itu adalah agung, ada kebesaran. Makanya kadang bersumpah dengan wali, ya. Dengan wali itu lebih ditakuti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka akan patuh kepada wali, tidak mau sholat, ya, tidak mau sholat, tidak mau patuh kepada Allah. Naudzubillah. Nah, kita ulangi lagi bahwasanya sumpah itu terkandung pengagungan kepada makhluk yang dia gunakan untuk bersumpah. Faman halafa bi ghairillah kainan man kana, maka siapa saja yang bersumpah atas nama selain Allah, siapapun dia, entah itu wali, entah itu para nabi, entah itu para rasul, orang soleh ataupun yang lainnya, faqad ja'alahu syarikan lillahi azza wa jalla fi hadza ta'zim. Sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah. Dalam hal apa? Dalam hal pengagungan. Nah, letak kesyirikannya karena dia mengagungkan sesuatu yang dia jadikan untuk bersumpah, sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ta'zim itu adalah ibadah, maka tidak boleh ta'zim kepada Allah juga ta'zim kepada selain Allah, yang itu sejajar digunakan untuk sumpah. Nah, ini letak kesyirikannya di situ, ya. Jadi dia menjadikan takzim kepada yang dia jadikan sumpah, entah itu ibunya, bapaknya atau yang lainnya, sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang takzim itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal sedikit insyaallah kita lanjutkan pada Isya biidznillah taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kita lanjutkan, yakni tentang bersumpah atas nama selain Allah. Bahwasanya sudah kita jelaskan alasan atau sebab bahwasanya bersumpah kepada selain Allah itu termasuk kesyirikan, karena terdapat di dalam sumpah tersebut ada pengagungan kepada makhluk, yang mana ta'zim atau pengagungan tersebut adalah merupakan suatu ibadah
Sehingga apabila seseorang mengagungkan selain Allah, di samping dia juga mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menjadikan serikat sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pengagungan tersebut. Wa qala al-mu'allif wa hadzal halfu, dan sumpah ini yakunu minasyirkil asghar, akan menjadi syirik kecil apabila in kanal halifu asyraka fil lafdil qasami la ghaira. Seseorang yang bersumpah atas nama selain Allah, dia terjatuh ke dalam syirik kecil apabila orang yang bersumpah tersebut berbuat kesyirikan hanya di dalam lafaz sumpah, bukan yang lainnya. Jadi kesyirikannya hanya dia salah lafaz, salah mengucapkan sumpah, yakni mengucapkan sumpah dengan selain Allah. Amma in qasadal halifu bihalfihi ta'zimal mahluk, apabila orang yang bersumpah itu maksud sumpahnya tersebut adalah mengagungkan makhluk. Jadi mengapa dia bersumpah dengan menyebut nama gunung, menyebut nama bapak, menyebut nama ibu? Karena tujuannya adalah untuk mengagungkan bapak atau mengagungkan ibu atau selain Allah tersebut, ya. Alladzi yahlifuna, yang dia gunakan untuk bersumpah, yang dia jadikan untuk bersumpah. Alladzi halafa bihi kata'dzimillah, seperti dia bersumpah dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud dari orang yang bersumpah dengan sumpahnya tersebut mengagungkan makhluk, yang dia telah bersumpah dengan makhluk tersebut seperti mengagungkan Allah. Jadi pengagungannya disamakan, ya. Sebagaimana dia mengagungkan Allah, dia juga mengagungkan makhluk tersebut sehingga digunakan untuk bersumpah. Jadi maksud sumpahnya tersebut untuk mengagungkan makhluk tersebut sebagaimana dia mengagungkan Allah. Maka orang yang bersumpah dengan maksud tersebut, dia terjatuh kepada syirik besar. Nah, apabila sumpahnya disertai dengan pengagungan. Kalau dia hanya sekedar sumpah-sumpah saja mengikuti orang-orang karena tidak tahu, maka dia terjatuh kepada syirik kecil. Tapi kalau disertai dengan pengagungan sebagaimana dia mengagungkan Allah, maka dia terjatuh kepada syirik besar. Kama yaf'aluhu katsirun minal mutasawwifah, sebagaimana ini banyak dilakukan oleh orang-orang sufi. Alladzina yahlifuna bil auliya, yang mereka bersumpah dengan wali-wali, awal masyayikh atau syekh-syekhnya, guru-gurunya, ya, ahya'an wa amwatan, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Jadi walaupun sudah meninggal dunia itu ditakuti, ya, ditakuti, menyebut namanya saja mungkin deg-deg gitu, ya, harus sopan menyebut namanya itu, ya. Jadi mereka akan gunakan untuk bersumpah. Hatta rubbama balagha ta'dhimuhum fi qulubihim, sampai apa, derajat pengagungannya itu sampai ke hatinya. Jadi takdimnya itu bukan hanya perbuatan, kan ada takdim perbuatan. Misalnya apa? Ndak berani menuju pekuburannya itu dalam keadaan berdiri, ndak berani, harus nunduk, ya, harus merangkak, harus
sujud ya, bahkan baliknya itu tidak boleh membelakangi, harus mundur misalnya. Ini pengagungan dalam hal fi'il, sampai pengagungan dalam hati. Jadi pengagungannya itu sampai dalam hatinya. Nah ini yang sudah sampai benar-benar yakin soalnya ya. Kalau orang awam itu kebanyakan pengagungannya itu hanya perbuatan, gara-gara aduh hanya orang itu ya, izin kalau ndak ini, sebenarnya saya ndak takut sebenarnya, cuma gara-gara banyak orang seperti itu saya jadi malu atau pekewuh gitu ya, kan kebanyakannya pekewuh di masyarakat itu ya. Ini ya alhamdulillah masih ada hati yang jernih ya, istilahnya masih ada sedikit masih ada dalam hati itu kejernihan imannya, sehingga tidak mau meyakini dengan hatinya. Akan tapi orang-orang sufi kebanyakan pengagungannya itu sudah sampai ke dalam hatinya. Annahum la yahlifuna bihim kadzibin, sampai mereka tidak berani bersumpah dengan nama wali-wali tersebut atau syekh-syekhnya tersebut dengan berdusta. Tidak berani. Ketika bersumpah dengan mengucapkan walinya, tidak berani berdusta. Ma'annahum yahlifuna billah, akan tetapi ketika bersumpah atas nama Allah, wahum kadzibun, mereka berani berdusta. Ketika mengucapkan demi Allah, banyak berdusta. Tapi kalau mengucapkan demi wali, tidak berani saya. Kalau disumpah demi wali ini, tidak berani kalau demi wali. Tapi kalau demi Allah berani. Banyak dia sangat mudah sekali mengucapkan demi Allah. Tapi kalau diucapkan walinya, tidak berani ini. Nah ini letak kekufurannya di sini. Fahada syirkun akbar. Kalau seperti ini keadaannya, maka dia terjatuh ke dalam syirik besar. Al-muhriju minal milah, yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Artinya apa? Ketika dia meninggal tidak sempat bertobat kepada Allah, maka terancam tidak bisa masuk surga. Li'anna hadal ma'luf bihi, karena orang yang dia jadikan sumpah ya, ajalu dianggap lebih mulia, wa a'dhamu lebih agung, wa ahfafu lebih ditakuti, indahu minallah, di sisi mereka dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini letak kesyirikannya, atau dia terjatuh ke dalam syirik besar karena rasa takutnya ya, pengagungannya, pemuliaannya kepada makhluk itu lebih besar daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau ini walinya itu membisiki saya, suruh selamatan, suruh bikin. Kalau di tempat saya itu pernah terjadi sampai 300 berkat. Tapi bukan daerah kampung saya. Kalau dari kampungnya, itu kuburan dari dulu seperti itu, tidak ada yang datang. Yang datang justru malah dari kota Pekalongan. Bos itu katanya, di mimpi katanya suruh, akhirnya bikin selamatan sebanyak 300 salah. Sehingga yang datang itu dihitung itu katanya sampai 50 mikrolet penuh itu. Lumayan parkir itu ya, 5.000. Nah ini ya, ini diantaranya mereka akan lebih memuliakan kalau yang membisiki walinya dilaksanakan. Tapi kalau yang mengatakan Allah, ya misalnya kamu diperintahkan sehari sholat itu 5 waktu, aduh malas. Ketika ada adzan malas, ini ya, ini diantaranya yang harus menjadikan kita itu sadar diri harusnya ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa ya, diberikan hidayah dan taufiknya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau nambahi ini ya. Fadal. Oh ini ya. Masya Allah, ini ada pertanyaan penting ini. Sering ikut kajian, tapi dirasa nggak ada perkembangan.
Ya, kita ngerasa ke kita semua. Ya. Jangan nilai orang lain ya. Harusnya ini pertanyaan kepada diri sendiri. Jangan nyinggung orang lain. Ya. Sering ikut kajian tapi dirasa nggak ada perkembangan pada diri sendiri. Dan masih gini-gini aja. Berarti nggak usah. Oh, nggak ada perubahan, nggak usah kajian. Entah kepribadiannya, ilmunya, wawasannya, semuanya ini ya. Kira-kira sebabnya apa ya Ustaz? Sebab terbesar itu biasanya adab. Adab dalam menuntut ilmu. Niat dari rumah. Niat dari rumah ingin menuntut ilmu. Seandainya anak mungkin ya, jauh-jauh ke Jember, jauh-jauh ke Sukoharjo menuntut ilmu, bukan lillahi ta'ala, ya mungkin akan sulit mengamalkan ilmu yang saya miliki. Ya, pernah ada kisah seorang ulama bikin kitab tentang tauhid, bantah orang-orang yang berbuat kesyirikan, benar-benar jadi ulama besar sampai bikin kitab. Tapi di akhir hayatnya hidayah dicabut. Dia sampai tidak mengakui Tuhan. Anda tidak tahu namanya siapa. Itu pernah dikisahkan oleh Ustadz Syahid hafizahullah ta'ala, lupa, nanti dicari. Itu ada. Itu biasanya sebab terbesar adalah kita tidak tahu, yaitu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan terbesar adalah dalam beradab ya. Dalam beradab ketika menuntut ilmu. Makanya banyak ya di antara kaum muslimin menuntut ilmu lama, akan tapi tidak sesuai dengan adabnya. Yang kedua, memang yang diajarkan tidak sesuai dengan syariat ya. Dalam kajian tersebut isinya sendaguro misalnya ya, banyak candaan, banyak hujatan, ada musiknya, dangdutan atau yang lainnya, sehingga apa? Bukan ilmu. Jadi yang diajarkan bukan ilmu, sehingga akhlaknya tidak berubah. Tapi kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang menuntut ilmu tidak usah lama-lama, 1 bulan pasti ada perubahan. Bahkan sekali menuntut ilmu, kalau dia ikhlas nangis. Anak itu ketika KKN ya, disuruh ngisi di SD, anak kelas 6, saya terangkan tentang takdir. Mungkin mereka belum pernah mendengar kajian sunnah. Kita jelaskan tentang takdir Allah dengan Al-Quran sunnah, ada yang nangis perempuan sampai hanyut istilahnya. Anak SD sampai berkaca-kaca karena mungkin belum pernah mendengar sesuatu yang seperti itu, benar-benar ilmu yang disampaikan. Kita pun ketika hadir di majelis ilmu, misalnya di kajiannya Ustadz Firanda misalnya, ketika ada daurah, ketika dari rumah kita niatnya menuntut ilmu, pasti akan ada getaran walaupun sudah sering disampaikan. Ayat disampaikan, hadis disampaikan, masa kita tidak bergetar? Masa kita tidak merinding? Masa tidak kita tambah iman? Berarti ada yang salah pada diri kita. Ketika ayat-ayat disampaikan, mungkin kita lagi ngalamun. Ketika hadis disampaikan, kita masih mikir panggang kita belum ditutupi, dan yang lainnya. Oleh karena itu ketika menuntut ilmu, fokus terhadap ilmu yang disampaikan, karena ilmu itu pasti bermanfaat. Makanya kita diperintahkan menuntut ilmu. Kalau tidak diperintahkan, tidak ada manfaatnya. Kok kita mendengarkan ilmu tidak bermanfaat, berarti ada tanda tanya pada diri kita ya. Maka introspeksi diri. Yang jalan yang terbaik adalah kita introspeksi diri. Ketika disampaikan misalnya tentang kesabaran, masa kita tidak bersabar? Ketika disampaikan perintah dengan sholat misalnya, ketika disampaikan dilarang untuk membuka aurat, dilarang untuk ghibah misalnya, masa kita tidak berubah? Lalu ketika Allah menasihati kita, apa berlalu begitu saja? Sehingga ini nasihat bagi kita sekalian, terutama yang berbicara ya, hendaknya ketika disampaikan ilmu untuk menghormatinya,
terutama kepada ilmu yang disampaikan dan yang menyampaikan ilmu. Karena ilmu itu ibarat bluetooth, ditransfer. Kalau seorang yang menyampaikan ilmu tidak ridho kepada dia, tidak bisa orang tersebut menerima ilmu. Nah, ini sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kita ya. Jangan sekali-kali kamu itu membikin apa istilahnya, bikin orang yang menyampaikan ilmu itu jadi tidak ridho kepada kalian. Makanya suatu saat ya, ana di akhir-akhir di STDI, ternyata ana digibahi. Ana digibahi. Ada yang ngomong ke saya, Ustadz, antum itu di sana diomong sini ini. Aduh, apa iya? Salah paham ternyata. Oh, ini salah, anda tidak seperti itu. Yang saya pahami seperti ini, ternyata tidak. Ana langsung ke Jember. Padahal ana lagi ngajar, baru ngajar berapa kali di Ukhuwah, berapa hari, ana langsung ana mutabayun istilahnya. Tidak mau istilahnya. Tidak mau istilahnya Ustadz itu anak keluar dalam keadaan Ustadz itu tidak ridho kepada saya. Saya jelaskan seperti itu, saya minta maaf. Ini diantara adab dalam menuntut ilmu agar mendapatkan ilmu. Kadang santri pun mendapatkan ilmu tidak dari awal, karena kebanyakan santri di awal itu kalau kita baru alhamdulillah sudah kayak gini, bukan 1-2, separuh biasanya, separuh itu sudah kayak gini. Ini kalau tidak sabar pulang saya itu ya. Nah, ya. Ini diantaranya ya, menuntut ilmu, perhatikan adab ketika menuntut ilmu. Kemudian berdoa, karena ilmu itu yang ngasih Allah. Belum tentu dia hafal bisa mengamalkan. Ya, ana sering sekali menasihati kepada santri bahwasanya kalian mau nilai 2, nilai 3 tidak akan ditanya oleh masyarakat. Kalian pun tidak akan tanya, Ustadz nilainya berapa? Nilainya bawa sendiri. Tapi itu tidak butuh. Ya. Tidak butuh. Yang butuhnya adalah pemahaman ilmu. Ya. Sehingga mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hidayah itu bukan di tangan ustadz. Ustadz itu hanya hidayatul irsyad, menyampaikan oh ini tata cara sholat, oh ini kesyirikan, oh ini kebid'ahan. Itu hidayatul irsyad, kalian sudah paham, tahu. Tapi untuk mengamalkan agar bisa jadi sabar, agar bisa meninggalkan maksiat, itu dari Allah. Pernah enggak kita meminta kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah saya dari maksiat ini, ya. Tunjukkanlah saya kepada sunnah, kuatkanlah, berilah saya kesabaran dan yang lainnya. Jangan-jangan permintaannya hanya ya Allah, rezekinya yang lancar, banyak gajinya, ya. Boleh, tapi boleh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa suami ke istri zolim? Ke istri zolim apa ke istri dia zolim ini? Ini harus ada komanya ini. Kenapa suami ke istri zolim sedangkan istri ke suami itu dosa? Suami ke istri zolim sedangkan istri ke suami dosa. Lalu apa perbedaan antara zolim dan dosa? Ya, zolim itu dosa, dosa belum tentu zolim. Ya, dolim sudah pasti dosa. Ya. Dosa belum tentu kezaliman. Dan dolim yang paling besar adalah asyirk. Inna syirka la dzulmun azim. Suami ke istri dolim, istri ke suami juga bisa dolim. Kalau mendolimi, ya, kan masing-masing punya hak dan kewajiban. Kalau dia tidak memenuhi haknya, hak suami ataupun hak istri, maka dia dolim. Dolim itu apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya secara umum. Ini dolim. Ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Untuk perbedaannya ya Allah a'lam. Itu yang bisa ana jawab ya. Intinya mau dosa mau dolim kan larangan ya. Ini tidak usah dipikir ya. Dolim apa dosa? Iya dosa, dolim harus ditinggalkan. Ya, mau dosa, mau dolim harus ditinggalkan karena itu sama-sama larangan.
Maksudnya dolimnya dalam hal apa, dosanya dalam hal apa, ini harus dirinci kembali ya. Walaupun kita jamaah kebanyakannya itu sudah punya anak 2, 3 atau bahkan punya cucu ya, kembali lagi baca tentang hak dan kewajiban suami istri. Jangan-jangan sampai saat ini hak istri tidak saya penuhi. Apa hak istri yang harus saya penuhi, yang pokok istilahnya, bukan tambahan? Atau jangan-jangan hanya saya mengejar tambahannya, ternyata itu bukan kewajiban, hanya sunnah istilahnya, mustahab. Jadi masing-masing harus tahu kewajiban utamanya itu apa, dibaca ya. Dibaca tentang hak-hak suami istri. Kayaknya dulu pernah ya, hukuk ya, dibaca, dilihat lagi itu di channel Kesesi Mengaji ya, dibuka lagi. Kayaknya dulu pernah, hukuk itu pernah, hak Allah ya, hak Rasul, hak tetangga, hak suami, hak istri itu dibaca kembali supaya tidak ada yang terdolimi. Sama-sama suruh mendengarkan ya. Kalau malu untuk menasihati suami atau istri, sama-sama untuk mendengarkan. Kemudian yang terakhir, Ustadz, bagaimana hukum sumpah pocong? Tidak boleh ini ya. Sumpah selain Allah ini tidak boleh ya. Apakah ada syariatnya? Tidak ada ini ya. Ini syariat syaiton, ini syariat pocong ini ya. Sumpah pocong, sumpah pocong tidak ada. Dan perlu diketahui ya, ruh gentayangan itu tidak ada ya. Ruh gentayangan tidak ada. Kita tidak meyakini adanya ruh gentayangan. Yang adanya ya jin ya, setan dari jenis jin. Allahu a'lam. Ya, tidak ada sumpah pocong. Ya, adanya sumpah Allah, demi Allah. Cukup ya. Kita cukupkan. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.